Iya kakak, silahkan ada apa? Hadiah, angkat tangan. Sebentar ya, saya nunggu 1 menit lagi. Silahkan kak, hadiah, angkat tangan ada apa nggih? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di diseminasi budaya positif saya pagi ini di hari Rabu tanggal 12 Juli pukul 10. Saya mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara Gimit pagi ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan bergembira. Oke. Agenda hari ini yaitu diseminasi budaya positif oleh saya, Ulwa Humairo GL, CGP Rekognisi Angkatan 8. Oke, sebagai awalan kita pembukaan terlebih dahulu Bapak Ibu, supaya agenda hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kedepannya lebih lancar lagi. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Kita lanjutkan dengan permainan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yang bisa open kamera, silahkan untuk open kamera. Kita akan bermain konsentrasi tentang... Udah kecilin ya. Oke. Kita akan bermain konsentrasi tentang tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu. Nah, di tangan kanan kita menunjukkan dari jempol. Dari jempol. Dan di tangan kiri kita menunjukkan jari kelingking. Nah, ini adalah cara kita untuk bertukar peran antara jari jempol dan jari kelingking. Nah, kita mulai sambil berhitung 1 sampai 10 bergantian ya. Nanti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu siap? Oke, jari kiri jempol, jari kanan kelingking. Bisa diperlihatkan semua? Jempol kakak. Oke, jempol. Jari kirinya kelingking. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aplaus untuk kakak-kakak hebat semua. Ternyata semua sudah konsentrasi penuh hari ini. Semoga konsentrasi ini bisa membawa pengaruh positif dalam diri kita. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ulwa Humairo Gandes Luas. Saya lahir di Sukoharjo, 9 Mei 1989. Saya guru di SLB Bapak Ibu, yaitu Sekolah Luar Biasa YPAC Surakarta. Saya pengajar praktek Angkatan 4 di tahun kurang lebih 2020 akhir November.
Dan saya fasilitator CGP Angkatan 8 di tahun ini 2023, serta CGP Rekognisi Angkatan 8. Nah, di sini saya sudah perkenalan. Bapak Ibu silahkan untuk berkenalan, bisa secara langsung atau bisa dituliskan di kolom chat, karena tak kenal maka tak sayang, supaya kita berkenalan supaya lebih akrab lagi. Boleh ada yang mau memperkenalkan secara langsung atau dituliskan di kolom chat juga tak apa-apa, supaya kita tahu nama yang ikut di sini siapa, terus dari mana, ngajar di mana. Oke, Bu Nur Fitria, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dari SMK 7 Surakarta, Guru Tata Boga. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu Nur Fitri. Ini ya, suka masak-masak ya, berarti hebat. Oke, silahkan yang lain untuk menulis di kolom chat kalau tidak berkenalan secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurulyanti dari SD Panaragan Kidul, Kota Bogor. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kota Saya Bogor. sebagai guru kelas 2. Kelas 2, oke, hebat. Bogor tidak hujan kan, Ibu? Ya, Oke, cuacanya cerah, baik, terima hangat kasih. hari ini. Alhamdulillah, semoga secerah dengan jiwa semangat kita aja Bapak Ibu. Amin, ya. Oke, baik, ini ada di kolom chat. Terima kasih Bu Agnes dari SMK 7 Surakarta. Terima kasih Bu Agnes sudah bergabung. Oke. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya Deti dari SMP 4 Keramat Watu. Mohon izin off kamera karena lagi kurang sehat. Oh baik Ibu, semoga lekas sehat Je. Semoga nanti diangkat kembali sehat kembali. Seperti itu. Worowatu itu daerah mana Ibu kalau boleh tahu? Keramat Watu, Serang, Banten. Oh, Serang, Banten. Baik, terima kasih. Dari lintas pulau ini ya Bapak Ibu, terima kasih sekali. Oke, ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Tujuan diseminasi hari ini yaitu kita diharapkan mampu berbagi praktek baik dan pemahaman tentang modul 1.4 yaitu budaya positif supaya tercipta pemahaman yang sama di antara komunitas guru. Ini adalah tujuan diseminasi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas presentasi Bapak Ibu, di mana kesepakatan kelas presentasi ini adalah salah satu wujud dari budaya positif yang di dalamnya berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang percaya diri, kejujuran, empati, dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu bisa kita jadikan sebagai suatu bentuk kesepakatan yang bisa kita sepakati di sini. Misalnya, sebagai contoh, kita menyepakati untuk open kamera seperti itu. Apakah disepakati Bapak Ibu? Saya tulisnya. Kamera bagi yang bisa. Lalu yang kedua misalnya unmute. Bila mana presenter sedang melakukan presentasi dan mengangkat tangan bila mau berpendapat. Apakah ini disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Baik, terima kasih. Oke, submodul di budaya positif ini terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima,
5 posisi kontrol guru, dan keenam segitiga restitusi. Oke, kita mulai yang pertama. Kata makna disiplin. Kita sudah selalu mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu. Disiplin yaitu suatu kemerdekaan yang ada dalam diri kita. Ketika kita mampu mengontrol diri kita, misalnya kita menggenggam suatu tangan Bapak Ibu. Genggaman tangan ini adalah impian, bayangan kita tentang murid di masa depan, kita menginginkan murid seperti apa, ini kita genggam erat-erat. Nah, disinilah adalah kontrol diri kita terhadap kedisiplinan diri supaya orang lain berusaha untuk membuka kepalan ini, itu kita mau apa enggak. Nah, disinilah kontrol diri dalam diri. Ketika kita dipengaruhi oleh orang lain, ayo buka tangan kamu, buka kepalan kamu. Nah, yang mampu untuk membuka ini itu diri kita. Makanya ini yang dinamakan dengan disiplin terhadap diri. Yaitu saat itu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan anak, di modul sebelumnya bahwa kemerdekaan anak itu dia bisa belajar lewat kodratnya, yaitu baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam yaitu di mana dia dilahirkan, dan kodrat zaman di mana dia tinggal. Disitulah anak belajar untuk merdeka. Kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, karena jika kita tidak cakap melakukan kedisiplinan terhadap diri kita, maka orang lain yang akan memaksa tersebut. Yaitu dalam bukunya Ki Hajar Dewantara juga mardikaiku jawarnya noramung melepasing pangreh, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, tidak terlepas. Jadi merdeka itu ya buat memerintahkan diri kita sendiri untuk merdeka. Nah, seperti itu, yaitu mendisiplinkan diri kita sendiri. Oke, jadi kata disiplin. Sementara nilai kebajikan itu adalah sesuatu kebajikan universal yang ada di dalam diri seseorang saat dia mengontrol tadi, dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Yaitu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Kalau di sini itu nilai-nilai anak ke depan itu diharapkan nilai-nilai kebajikan yang berhasilkan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada 6, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini bisa kita kembangkan nilai-nilai kebajikan universal itu dari integritas, rasa hormat, empati, keingintahuan, kejujuran, rasa komitmen, terus tanggung jawab, baik hati, rendah hati, kreatif, inovatif, hati yang lurus, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya, dan banyak lagi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dikembangkan di lingkungan sekolah kita. Ketika kita melakukan disiplin positif ini, itu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdapat 3, yaitu seorang melakukan disiplin ada karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ini adalah motivasi ekstern. Saya datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak dihukum oleh guru. Nah, itu merupakan motivasi ekstern yang karena takut untuk dihukum. Juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal karena ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia memperoleh motivasi ya dari dalam dirinya sendiri dengan apa yang dia inginkan, dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu saya datang tepat waktu ya karena saya menghargai diri saya supaya disiplin terhadap waktu yang sudah saya disiplinkan. Ini adalah motivasi internal.
internal dari dalam diri kita. Oke. Lalu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya di mana hukuman itu yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dilakukan oleh salah satu pihak, dan tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Merupakan korban mendapatkan keadilan, ada korbannya, yaitu murid atau anak tersakiti, yaitu perilakunya agresifnya meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu ya di institusi itu dilakukan, di kehidupan nyatanya ya sudah selesai gitu. Lalu disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, yaitu anak menyadari dalam artian sudah tahu kalau misalnya dia terlambat datang sekolah, ya konsekuensinya muteri lapangan, seperti itu konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu pendek. Korban biasanya diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Itu konsekuensi. Kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang karena ini adalah sebuah kekuatan. Korban mendapatkan ganti dan mendapatkan penguatan terhadap masalah yang dihadapi dan permasalahan itu dapat dipecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini adalah restitusi. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas yaitu sesuatu bentuk keyakinan sekolah atau di kelas. Biasanya keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal tadi. Misalnya nanti kita, apalagi ini di tahun ajaran baru, nah di dalam awal tahun pembelajaran kita mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara menyampaikannya? Kita sampaikan dulu nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja, tentang apa yang kita harapkan supaya pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan lancar, beberapa bulan ke depan atau berapa semester atau beberapa tahun bisa kita sepakati di awal terlebih dahulu. Kita sampaikan nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja. Dari situ anak nanti akan tahu, oh berarti muncul ide-ide gagasannya tentang kesepakatan yang diinginkan. Di situ anak-anak bisa kita berikan kertas kecil-kecil itu, sticky note misalnya, di situ anak-anak menulis lalu ditempelkan di papan tulis. Nah, di situ setelah itu guru dan anak-anak menyepakati bersama mana saja nilai-nilai kebajikan universal yang ingin diwujudkan di keyakinan kelas di dalam kelas. Karena keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya datang tepat waktu, terus belajar dengan nyaman, saling berkolaborasi. Nah, itu nanti tahapan penciptaan program keyakinan kelas ini dilihat dulu daftar-daftarnya. Tadi kan sudah dituliskan sama anak-anak itu yang mereka inginkan seperti apa. Terus disepakati bersama. Setelah disepakati bersama, dibuat poster, yaitu poster atau poster kreasi untuk ditempelkan di kelas supaya anak dan guru mengetahui setiap hari membaca keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Ini yaitu keyakinan kelas. Oke, di sini untuk menciptakan budaya positif kita memerlukan lingkungan yang positif juga. Nah, saya akan berbagi tentang
lingkungan yang ada di sekolah saya di YPAC. Suaranya nggak keluar ya. Oke, karena sinyalnya kurang bagus, untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita perlu mewujudkan sekolah yang nyaman, aman dalam artian kita bisa memberikan suatu taman di sekolah. Ketika kita melihat taman yang hijau, otomatis penglihatan kita juga akan menjadi cerah, segar, seperti itu. Ketika kita sudah melihat situasi yang nyaman, aman, jauh dari perundingan, pembulian, seperti itu, nanti akan muncul kreativitas dari anak didik kita. Dari disinilah nanti muncul nilai-nilai kebajikan universal seperti kreatif, inovatif, bisa berdaya pikir, berdaya saing, bagaimana cara menciptakan sesuatu, memanfaatkan lingkungan, mereka dapat berkolaborasi bersama. Dan berbagi. Dari sinilah nanti muncul kebiasaan anak tentang nilai-nilai kebajikan yang baik. Dari sini anak bisa kreatif, memanfaatkan yaitu lidah buaya, dia bisa berpikirnya tadi anak itu bisa belajarnya dari alam, karena tadi kembali ke Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu kodratnya itu dia belajar lewat alam dan kodrat zaman. Dia belajar dari alam dia membandingkan, berkolaborasi dengan pembelajaran masa kekinian zamannya. Pada zamannya sekarang, anak-anak itu terbiasa dengan gadget, yaitu internet. Jadi dia bisa berkreasi, mencari inovasi, apa yang bisa dimanfaatkan dari lidah buaya tersebut di sini. Nah, di sini juga muncul nilai kebajikan, yaitu bila kita ingin melakukan sesuatu, minta izin terlebih dahulu. Seperti itu, mengajak guru lain untuk berkolaborasi, terus meminta bantuan, minta pertolongan untuk bersama-sama membuat suatu inovasi, seperti itu. Oke. Ini adalah contoh lingkungan yang positif. Saya lanjutkan ke gambar. Ini adalah bentuk poster yang kita buat sebagai kesepakatan kelas, yaitu budaya positif kesepakatan kelas, di mana di kesepakatan kelas tersebut dapat diambil beberapa kesepakatan, antara lain yaitu saat bertanya, tunjuk jari. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Saling kerjasama. Seperti itu. Ini kesepakatan kelas di sekolah kami. Nah, di sini juga ketika kami, karena anak-anak di tempat kami itu mereka banyak hambatan dalam artian berkebutuhan khusus, ketika mereka tidak dapat belajar di alam, di lingkungan, kita menciptakan juga lingkungan yang positif di dalam kelas. Kita menciptakan suasana alam supaya anak-anak ini terbawa oleh lingkungan-lingkungan yang positif. Dia bisa merasakan alam di dalam kelas.
Dan budaya positif yang kita lakukan ada juga yaitu tentang ini kerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah sebagai bentuk mereka tanggung jawab mereka ketika menjaga sekolah supaya bersih, aman, nyaman, dan rindang. Seperti itu. Lalu ini ada juga kegiatan literasi, yaitu kegiatan literasi ini kita biasakan di setiap minggu di hari Selasa. Di hari Selasa itu kita membiasakan anak untuk 15 menit sebelum pembelajaran itu anak-anak belajar membaca di halaman sekolah. Itu pun dengan kesepakatan bersama di mana terdapat kesepakatan yaitu di minggu pertama anak-anak bebas membaca semuanya, semua buku yang ada kita siapkan di pinggir-pinggir taman seperti itu. Terus di minggu kedua, hari Selasa di minggu kedua, kita kesepakatannya yaitu belajar berpuisi. Jadi nanti anak ini dibimbing berkolaborasi bersama guru untuk melakukan kegiatan menulis puisi, seperti itu, atau membaca puisi. Pokoknya temanya tentang puisi. Lalu di Selasa minggu ketiga, itu temanya tentang mengarang. Nah, anak-anak diberi kesempatan mengarang apa misalnya kesehariannya tadi pagi dalam perjalanan ke sekolah, dia mendapatkan apa, semacam awalnya kita mengajak mereka untuk menulis diare terlebih dahulu. Nah, setelah itu di minggu keempat mengajak mereka untuk melukis bersama. Itu adalah memunculkan nilai kebajikan universal, kebersamaan. Akhirnya di situ nanti akan muncul bakat dan minat dari anak-anak tersebut karena sebagian anak lahir mereka itu sudah punya bakatnya sendiri-sendiri. KHD menyampaikan bahwa anak itu sudah seperti garis putih yang ada garis-garisnya. Tugas kita seorang guru yaitu menebalkan garis tersebut. Di mana filosofinya KHD bahwa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutmuri handayani. Di depan kita memberikan keteladanan yang baik untuk murid kita, sopan santun, tata krama, bila senyum itu juga termasuk sopan santun, terus berjabat tangan, terus membawa sepenuh hati kita untuk membersamai murid. Nah, di tengah-tengah kita membersamai mereka bersama-sama membuat mereka belajar secara merdeka sesuai dengan minat dan bakatnya karena belajar itu berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi belajar itu sesuai dengan cara belajar anak. Cara belajar anak itu ada yang kinestetik, ada juga yang audiovisual. Ada anak yang dia suka belajarnya ketika dia melihat suara, ketika dia melihat tayangan gambar, dia langsung nyantol. Ada juga anak yang belajarnya itu dia lewat buku dengan cara membaca. Seperti itu. Ada juga anak yang belajar itu lebih senang kepada temannya dibandingkan kepada gurunya. Karena ketika belajar diterangkan oleh temannya itu lebih cepat masuk. Disitulah kita memberi mereka tempat-tempat media-media yang dibutuhkan anak tersebut untuk belajar yang menyenangkan, untuk membuat mereka memperoleh tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Dan di belakang kita memotivasi anak tersebut supaya mereka mampu merdeka terhadap dirinya sendiri dalam kehidupan nanti di masyarakat. Seperti itu. Dan juga di sini ada kegiatan budaya positif sholat duha, sholat berjamaah bersama. Jadi ini anak-anak secara bergiliran mereka ketika istirahat di jam 9 istirahat pertama itu bersama-sama melakukan kegiatan sholat duha berjamaah. Di situ nanti mereka berani untuk tampil sebagai imam untuk mengimami teman-temannya sendiri. Nah, di sini ada kebinekaragaman global di dalam sekolah tersebut. Ada mereka yang sholatnya duduk, ada yang sholatnya berdiri, karena memang di tempat kami global, kebinekaan globalnya
ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, ada yang dari Banten, Jawa Barat juga ada bersekolah di tempat kami, ada juga yang dari Sumatera. Nah, di sini kami juga ada kegiatan pembentukan organisasi intrasekolah yaitu OSIS. OSIS di sini kami atas kesepakatan bersama oleh pengurus OSIS yang dahulunya itu melakukan kegiatan mengarak calon OSIS ini untuk keliling lingkungan sekolah. Ya ini tujuannya untuk memperkenalkan sekolah kita di masyarakat. Kalau di sekolah tersebut ada kegiatan yang memunculkan minat bakat anak. Salah satunya yaitu kegiatan drum band. Nih, jadi memperkenalkan kepada lingkungan sekolah kami seperti ini adalah salah satu budaya positif. Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di sekolah Bapak Ibu bagaimana cara memunculkan budaya positif, kebajikan-kebajikan universal di sekolah Bapak Ibu semuanya. Baik. Ini tadi adalah bentuk memunculkan nilai positif, lingkungan positif, dan budaya positif. Sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia lahir itu pertama kebutuhannya yaitu bertahan hidup. Kita manusia ketika lahir itu mempertahankan hidup. Supaya bisa bertahan hidup, bagaimana? Ya, anak itu memperoleh pendidikan yang tinggi. Ketika dia mendapatkan pendidikan, ketika dia dapat belajar, ketika dia dapat makan, minum, itu maka kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya terpenuhi. Karena itu bersifat fisiologis untuk ketahanan hidupnya, tentang kesehatan, rumah, dan makan. Lalu kebutuhan untuk diterima. Anak di dalam sekolahan pun dia memiliki kebutuhan untuk diterima di lingkungan sekolah tersebut. Diterima punya teman, diterima oleh guru-gurunya, dalam belajar dia bisa merdeka, dalam belajar dia bisa bersama-sama, saling berkolaborasi, bisa diberi kesempatan untuk berpikir, bernalar kritis, diberi pilihan untuk kebebasan, untuk belajar yang seperti apa yang dia inginkan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk diterima di lingkungan yang positif di sekolah, misalnya seperti itu. Yaitu ada juga kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Karena setiap anak itu pasti mereka memiliki kemampuan, pengakuan, butuh diakui bahwa anak ini bisa, butuh diakui bahwa anak ini talent sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan keinginan untuk dianggap dan dihormati, dan keinginan untuk motivasi internal yang muncul di dalam dirinya sendiri. Dia butuh pengakuan dan penguasaan. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan dalam artian anak ini dia kebutuhannya itu suatu pilihan untuk belajar secara kinestetik atau pilihan untuk belajar suatu audiovisual. Ini namanya kebebasan. Kebebasan itu ketika dia bisa memilih, berarti anak ini sudah memperoleh kebebasan dalam belajar di sekolah. Dan kesenangan, kebutuhan atas kesenangan, yaitu anak itu senang di dalam sekolahan. Anak itu gembira di dalam sekolahan. Itu namanya kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini ingin menikmati yang dia lakukan. Kalau memang dia senang dengan pelajaran itu, dia akan menikmati pembelajaran itu dengan gembira, dengan senang hati. Ini adalah kebutuhan dasar kesenangan. Lalu, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol Bapak Ibu. Yaitu posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu bila mana misalnya di dalam kelas
kita lagi menerangkan, tahu-tahu ada anak yang dia bercanda sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya. Lah, secara tidak sengaja kita saat itu mungkin memegang kapur atau memegang sesuatu, kertas. Nah, langsung kita pukulkan ke anak itu. Lah, berarti kan itu satu arah dari gurunya sendiri untuk melakukan sesuatu tindakan yang bentuk fisik. Jadi dia menghukum. Jadi posisinya adalah menghukum. Lalu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan kata-kata kamu nggak kasihan sama ibu. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Itu namanya membuat rasa bersalah supaya muncul rasa bersalah dari anak tersebut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu kalau ini tuh nggak sesuai, berapa kali Bapak harus ngasih tahu kamu kalau terlambat itu nggak boleh. Nah, itu membuat rasa bersalah anak muncul. Itu adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya kata-kata yang dipakai adalah ayo kerjakan PR-nya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo, bantulah demi Bapak. Nah, ayo, apa demi ini, maksudnya mengajak itu namanya dia posisi kontrol sebagai teman, yaitu yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu ya dia mengawasi, memantau perilaku anak di sekolah seperti apa. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak tersebut di dalam sekolahan. Itu adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Disinilah di mana murid ini diberikan tanggung jawab atas perilakunya. Ini manajer ini merupakan bentuk restitusi Bapak Ibu. Jadi manajer ini dia mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Di sini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ketika kita menemui anak misalnya dia melakukan suatu tindakan itu kita tanya kenapa kamu melakukan ini, ada apa? Nah, lalu validasi tindakan yang salah, memvalidasi kesalahannya itu di mana, seperti itu. Lalu menanyakan tentang keyakinan kelas, karena restitusi ini kembali ke kesepakatan awal yang sudah dibuat. Jadi restitusi ini bagaimana cara anak itu menemukan solusi atas kelakuan atau tindakan yang pernah dilakukannya untuk kembali pada jalan yang benar. Di sini ada contoh restitusi. Maaf kok suaranya nggak bisa keluar ya? Ini salah apa ya? Maaf ya Bapak Ibu, suaranya nggak keluar ya. Apa ininya, wifi-nya ya?
Oke, maaf karena suaranya nggak keluar. Kita belajar ke kasus aja ya Bapak Ibu. Ini ada kasus yang kita bisa baca. Kita akan mengamati. Ini sebagai posisi kontrolnya gurunya ini seperti apa. Seperti ini. Ada Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat Bapak Lukman ini posisi kontrolnya sebagai apa? Ada yang bisa berpendapat? Oke, dari sini Bapak Lukman itu dia sebagai pemantau. Dari kata apa Bapak Ibu? Di sini Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna di depan pintu memperhatikan sepatunya Sabrina yang berwarna coklat. Dia sebagai pemantau bahwa Sabrina ini sepatunya warna coklat. Nah, di sini Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Nah, di sini juga dia sebagai pemantau apa peraturannya. Nah, Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Nah, karena Pak Lukman ini tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Di sini ada Pak Lukman ini, posisi kontrolnya itu ada beberapa Bapak Ibu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Itu dia sebagai pemantau. Lalu kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Di sini dia memberikan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah, menyatakan bahwa supaya Sabrina ini merasakan kalau dia sudah bersalah karena menggunakan warna sepatu yang tidak sesuai peraturan. Lalu di sini Pak Lukman sebagai pemantau, pemberi rasa bersalah, dia juga segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Berarti kan dia memberikan hukuman fisik, hukuman yang nyata bahwa silahkan untuk membuka sepatumu karena kamu tidak pakai warna sesuai peraturan. Di sini adalah posisi kontrol Pak Lukman. Itu. Lalu di kasus selanjutnya Bapak Ibu. Di kasus selanjutnya ini ada kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran, adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Jadi di sini sudah ada kesepakatan yang ada. Oke, selanjutnya Ibu Suti melanjutkan bertanya pada Dino, bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Ini adalah menstabilkan
kegiatannya, menstabilkan tadi. Dino pun mengangguk. Dan Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Lalu Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Nah di situ Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit. Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari kasus 2 ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu? Peristiwa apa di kasus yang terakhir ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, di kasus yang kedua ini lebih ke arah restitusi Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ke anak didik kita. Ketika anak itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai, kita mengarahkannya dengan mengajak anak tersebut ke dalam ruangan terlebih dahulu. Tidak langsung di depan umum mengatakan itu salah, seperti itu tidak, tetapi kita membawakan ke dalam ruangan, membawa ke suasana yang nyaman, menstabilkan terlebih dahulu, supaya anak ini memperoleh kenyamanan, keamanan dalam suatu tindakannya yang kurang baik tersebut. Setelah itu, guru bisa menanyakan, ada apa, terjadi masalah apa, kenapa kalian berantem. Nah, di situ memvalidasikan terlebih dahulu permasalahannya, memvalidasikannya dalam kata, lalu yang kamu inginkan apa, terus menanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, bagaimana solusinya supaya permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah itu yang memunculkan solusi itu anaknya sendiri tadi mengatakan bahwa saya lem aja Bu. Nah, berarti kan dia sudah memunculkan solusinya dari dirinya sendiri bahwa tindakannya berantem tadi sampai melepas baju itu bermasalah. Akhirnya saya lem aja Bu. Lah, akhirnya Bu Suti ini, kamu tuh apa sih, mosok kancing baju dilem ya nanti lepas lagi. Nah, Dino nggak tahu, lah terus harus diapakan Bu? Lah di sini Bu Suti memberikan solusi, bagaimana kalau kamu belajar dengan Pak Irfan, guru tata busana tersebut. Nah, di situ Dino diam, terus dia menyetujui dengan yang disampaikan Bu Suti. Nah, disinilah Bu Suti dia berperan sebagai manajer Bapak Ibu, membersamai, menengahi antara anak-anak yang melakukan tindakan kesalahan tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita ke Saya bertanya.
ya. Maaf, saya Bu Rini mau bertanya. Mohon maaf, Izin. off kamera karena sinyalnya lagi mendung. Yang saya tanyakan itu pada penerapan segitiga restitusi tadi, kira-kira apakah ada dampak, kalau ada dampak baik dan apakah ada dampak negatifnya juga selain dampak positif yang muncul. Kemudian yang tadi itu kan peran guru tadi sebagai manajer, dia mengarahkan. Tetapi itu kan secara fakta di lapangan, seandainya ada kasus tersebut, biasanya kan siswa ya sudah dijahit, ya menjahit kan ibunya Bu. Kita akan hanya teoritis seperti itu. Nah, bagaimana kita menanggapi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini, pertanyaan yang bagus sekali. Dampak positif dan dampak negatifnya ya Bapak Ibu. Dampak positif dari segitiga restitusi ini adalah memunculkan kekuatan yang ada untuk kita membuat anak itu dari posisi yang tadinya kurang baik kembali ke jalan yang baik, yaitu di mana ketika dia melakukan kesalahan, itu berarti posisi dia kurang baik. Kita kembalikan dia supaya menjadi baik. Dalam artian baiknya di sini dia bisa bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dampaknya anak ini akan semakin percaya diri, merasa memiliki tanggung jawab. Bila mana dia melakukan kesalahan, dia akan ingat kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi, segitiga restitusi ini di awal pembelajaran kita sudah melakukan terlebih dahulu kesepakatan. Kesepakatan apa yang diberikan di dalam kelas, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ketika terjadi permasalahan, ternyata itu belum disepakati, nah di awal akhirnya di penyelesaian masalah itu disepakati bersama di situ Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau misalnya di dalam kelas itu ternyata kesepakatannya tidak ada tentang hal tersebut, nah kita sepakati bersama di forum yang ada ini antara guru, manajer, anak yang berbuat ini tadi, mereka melakukan kesepakatan bersama apa yang akan dilakukan supaya ini bisa terselesaikan. Tidak dari satu arah saja, tetapi dari beberapa elemen tersebut dilakukan secara bersama-sama. Itu yang bisa diberlakukan, Ibu. Seperti itu. Dalam artian kita tetap semacam kayak meng-coaching anak tersebut supaya mereka berani untuk tampil menyampaikan pendapat sendiri, berani mengungkapkan kesalahannya, dan berani mengambil solusi dari permasalahan kesalahan yang dia buat. Seperti itu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya karena ini itu suatu kesalahan, dalam artian dia melakukan suatu kesalahan, muncul rasa bersalah dari anak tersebut. Muncul penyesalan, kenapa saya tadi kok seperti ini? Akhirnya terkadang anak ini akan minder kalau kita tidak menyemangati anak tersebut. Kalau kita menjatuhkan, kalau kita langsung menghukum anak tersebut, kadang anak itu akan merasa minder sendiri, terus tidak mau bermain, terus mengucilkan diri, tidak mau bersosialisasi dengan temannya karena takut hal itu terjadi lagi, seperti itu. Itu tuh. Terus yang tadi satunya posisi kontrol ya Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, di modul budaya positif ini, di guru penggerak ini kita diajarkan bahwa kita itu guru itu sebagai manajer pembelajaran di dalam kelas maupun di sekolah, karena kita itu sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka-mereka yang mengalami permasalahan, mengalami sesuatu yang keluar dari koridornya. Kita mengajak meluruskan mereka untuk kembali ke arah yang lurus, seperti itu. Jadi kita fungsinya manajer di sekolah ini
mengcoaching anak tersebut untuk dia menyadari kesalahannya, lalu menemukan kesalahannya, dan dikaitkan dengan budaya positif tersebut. Untuk itu makanya dari sini kita diminta untuk belajar sedikit untuk mensosialisasikan dan menerapkan tentang kesepakatan kelas. Kita biasakan dengan kita memberikan kesepakatan kelas dulu di awal pembelajaran, kita tempel bersama, lalu ketika terjadi permasalahan, kita ajak anak untuk berbicara dari hati ke hati, berbicara dalam satu ruangan terhadap anak tersebut. Tidak langsung mengejudge ketika anak melakukan kesalahan, terus diberi hukuman. Semua itu dilakukan dengan pelan-pelan dan berproses. Akhirnya kita nanti bisa mengajak anak supaya mereka itu melakukan memperbaikinya ini tuh untuk jangka yang panjang. Tidak hanya kalau dihukum misalnya dia melepas kancing bajunya temannya, terus kancingnya lepas, terus dihukum, berarti kamu ganti dengan baju yang baru misalnya, gurunya bilang seperti itu, berarti kan itu hukuman bentuknya fisik. Otomatis anak ini kalau misalnya dia santai saja, ya sudah diganti aja bajunya, selesai permasalahan. Tetapi untuk jangka panjangnya, anak ini akan memunculkan sikap kalau sudah dihukum ya sudah, dia akan melakukan kesalahan lagi, nggak masalah. Dia akhirnya nanti tahu ini bisa diselesaikan secara simple, dalam artian dari satu arah saja bisa gitu. Tapi kalau segitiga restitusi ini kan penyelesaian masalahnya secara bersama-sama, seperti itu Ibu Rini. Apakah bisa diterima? Terima kasih Bu Ulwa. Oke, baik, sama-sama. Ada lagi Ibu, Bapak? Oke, kalau tidak ada. Mau tanya Ibu? Iya. Izin bertanya. Ya. Apakah boleh tahapan-tahapan restitusi itu tidak berurutan atau berulang lagi gitu Bu? Jadi flashback ke belakang lagi. Bagaimana Ibu menanggapinya? Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Taufik atas pertanyaannya. Segitiga restitusi ini boleh bertahap ataupun boleh juga berulang setahu saya, karena dari kasus ini dia menstabilkan dulu, lalu dia menyampaikan ke kesepakatan kelas yang sudah disepakati, dan dia baru menvalidasi seperti itu. Terus kembali lagi untuk melakukan tindakan validasinya itu apa gitu. Jadi setahu saya di pengajaran yang disampaikan oleh teman-teman IN itu boleh seperti itu, tidak berurutan, tidak masalah. Yang penting ketika melakukan proses restitusi ini bisa terwujud kesepakatan bersama untuk anak itu memperoleh solusinya secara bersama-sama. Itu. Terima kasih Bu. Oke, baik, sama-sama. Ada yang ini bisa berbagi, misalnya segitiga restitusi itu apakah harus lurus sesuai dengan langkah-langkahnya, atau bisa dibolak-balik dalam artian ketika dia kembali ke arah itu terus balik lagi ke arah awalnya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang sudah jadi guru penggerak atau sudah mendapatkan ilmu sebelumnya, bisa saling berbagi, silahkan. Belum Bu Ulwa, masih akan.
Oke, iya. Semoga Bapak Ibu semua di sini nanti ini ya ikut menjadi berperan mensukseskan kegiatan guru penggerak ini dan semoga Bapak Ibu nanti juga mendaftar kegiatan di angkatan 10 karena ini kan ada pembukaan pendaftaran. Silahkan untuk bergabung karena banyak manfaat yang kita peroleh. Bahkan dari saya sendiri selain mendapatkan ilmu, punya banyak teman, punya banyak aksi-aksi yang mereka saling bagikan, bagaimana pembelajaran mereka di sekolahan mereka bisa kita terapkan di sekolahan kita, seperti itu. Bagus dan kegiatannya. Ya, belum masih CGP 9, belum pendidikan. Oke, alhamdulillah. Kalau Nanti di-share di grup ya Bu Ulwa, buat belajar besok-besok. oke, siap. Oke, baik. Oke. Ada lagi? Mohon bimbingannya ya Bu ya kalau kita mau ikut seleksi Bu ya. Baik, terima kasih. Setahu saya pendaftarannya itu lewat SIM PKB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya akun belajar semua ya. Jadi Bapak Ibu bisa login lewat SIM PKB menggunakan akun belajarnya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mendaftar pada portal guru penggerak. Seperti itu. Nanti di situ ada ada aplikasinya untuk mendaftar. Itu sih. Nanti kalau saya buka kan malah kemana-mana. Oke, gitu. Intinya itu. Kita sering mengikuti di portal SIM PKB itu, di situ banyak program-programnya, ada komunitas belajar, ada komunitas berbagi, ada guru penggerak, ada pengawas penggerak, dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan di SIM PKB tersebut. Oke. Siap Bu Ulwa, siap mengikuti jejak jenengan. Amin, terima kasih. Oke. Sebagai akhir dari kegiatan ini, saya ingin berefleksi Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menyampaikan bagaimana perasaannya ketika mengikuti gimit ini, apa tambah pusing atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Terus saya klikkan ininya ya, Padlet, jadi Bapak Ibu bisa menulis di Padlet. Jawab lisan aja bisa, Bu. Oh boleh, silahkan kalau mau berlisan. Saya di ruangan ini sangat bersenang-senang. Bahagia sekali mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan bersenang-senang kembali. Dan di program kegiatan bersenang-senang ini kita lakukan bisa mungkin dari teman-teman yang lain untuk menampilkan ide-idenya atau memberikan informasi-informasinya, keilmuannya, berbagi di sini gitu. Bisa dikoordinasikan dengan grup supaya kita setiap hari itu mendapatkan kesenangan dan terus mengupgrade diri gitu loh. Walaupun kita sudah paham tapi paling tidak lupa gitu. Biasanya manusia itu kan lupa kegiatan apa yang sudah kita lakukan, keilmuannya sudah kita dapatkan, tapi lupa bagaimana untuk melakukannya. Nah, dengan grup ini, dengan kondisi seperti ini, saya sangat bersenang-senang. Keilmuan saya bertambah, pengetahuan saya bertambah, bagaimana solusi, diferensiasi yang dimaksud, bagaimana mengatasi anak yang aktif gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Lekas sehat ya Ibu Deti. Oke. Ada yang bisa masuk ke kolom Padlet? Bisa Ibu, bentar lagi. Oke.
boleh dikasih namanya supaya saya juga kenal dengan Bapak Ibu semua, dari kayak Bu Rini, Bu Deta, Bu Fitri, Bu yang SD Panarakan tadi siapa nggak? Lupa. Oke, perasaannya senang karena bisa sharing ilmu dan mendapatkan ilmu baru. Oke, baik. Oke. Senang karena bisa sharing ilmu dan mendapatkan ilmu baru. Hari ini saya begitu senang karena mendapatkan ilmu yang sangat relevan dengan tugas kita sebagai guru. Oke, alhamdulillah. Semoga kesepakatan kelas paling enggak bisa kita terapkan di sekolah. Terus di awal pembelajaran kita juga mengajak anak-anak itu untuk bermain konsentrasi terlebih dahulu supaya memunculkan rasa senang terlebih dahulu terhadap anak tersebut ketika dia akan melakukan pembelajaran, mendapatkan pengetahuan baru. Itu dari yang kecil-kecil dulu kita melakukan sesuatu inovasi perubahan di dalam kelas. Seperti kesepakatan. Dengan kita memberikan itu terlebih dahulu, nilai-nilai kebajikan itu kita sampaikan terlebih dahulu terhadap anak didik kita. Lalu pembelajaran yang diperoleh yaitu tentang penerapan segitiga restitusi yang terkait dengan kesepakatan kelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini. Terima kasih Pak Albert. Oke, dari Pak Albert, tentunya teori 5 posisi kontrol kita dalam berinteraksi dengan siswa-siswi kita. Oke, segitiga restitusi sebagai bagian dari budaya positif yang harus kita terapkan untuk membentuk kepribadian siswa kita. Betul, Pak Albert. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi? Oh, iya. Ya, Ibu. Halo. Ije, halo, iya. Iya, Ibu. Ya, Maaf, Kak Dewi. Ije. Dengan Bu Dewi. Oh, Bu Devi. Ya, maaf. Ya, dari Bogor, dari Iya, SD Panaragan Kidul. Terima kasih sekali Bu Ulwa, ini sangat berkesan sekali, senang sekali saya menambah ilmu pengetahuan mengenai refleksi berbagi budaya positif ini. Ya, ini mungkin suatu pencerahan untuk nanti kita action di tahun ajaran baru ini, yang mana kita akan menerapkan MPLS perkenalan ini dan bisa nanti selanjutnya mungkin menerapkan budaya positif ini untuk anak-anak didik kita. Jadi alhamdulillah tambah wawasan atas pencerahan dari Bu Ulwa dan good job untuk Bu Ulwa. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih good job juga untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, terima kasih. Oke, semoga kita bisa saling berbagi lagi ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk mau berbagi tentang apa di grup, silahkan. Oke, tidak terasa sudah 1 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti kegiatan
diseminasi budaya positif ini semoga bisa kita memperoleh ilmu ini bermanfaat dan bisa kita tularkan ke teman-teman sejawat kita praktekkan di dalam kelas kita menuntun anak didik kita sesuai kodratnya, sesuai dengan zamannya, kita membersamai mereka, memberikan keteladan yang baik untuk mereka, kita memberikan contoh panutan terhadap teman-teman kita di sekolahan, dari diri kita sendiri dengan kita disiplin terhadap diri kita, maka orang lain juga akan mengikuti kedisiplinan kita. Kalau kita disiplin, orang-orang di sekitar kita pasti akan ikut disiplin. Terima kasih. Di akhir sesi, bolehkah saya minta berfoto bersama Bapak Ibu? Boleh. Siap Ibu. Silahkan yang bisa on cam untuk on cam. Yang foto saya. Silahkan menunjukkan yang mode-mode tercantiknya, terbagusnya. 1, 2. Ada lagi yang mau memfotokan? Kita ini Bapak Ibu, ada namanya itu salam guru penggerak, yaitu nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada ketika kita bilang salam guru penggerak, mandiri dengan kata seperti ini, mandiri. Guru penggerak. Reflektif itu tangan menyilang ke dada. Lalu kolaboratif, tangannya seperti ini kolaboratif. Terus berpikir kritis, tangannya sini, dan berpihak pada murid, tangannya mengadah ke depan, seperti itu. Itu adalah nilai peran guru penggerak. Itu ada yang namanya diajarkan untuk kita mandiri dengan kita sendiri menciptakan pembelajaran yang bisa membantu anak didik kita untuk merdeka. Lalu reflektif, kita selalu berefleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Baik refleksi itu bisa dengan diri kita sendiri atau berefleksi dengan murid atau teman sebaya. Dan berkolaboratif, ketika kita berkolaboratif, kita bisa bersama-sama dengan teman, dengan murid untuk melakukan kolaborasi. Seperti itu. Lalu berpikir kritis, dengan berpikir kritis ini ketika kita sudah berkolaborasi, mandiri, dan itu akan memunculkan ide-ide kreatif kita supaya kita bisa membawa anak didik kita menuju pendidikan tujuan yang merdeka. Dan kita berpihak kepada anak didik kita. Kita membersamai mereka dengan senang hati, dengan penuh hatinya kita memasukkan di dalam pembelajaran itu, akhirnya akan muncul kebersamaan dengan anak didik. Nah, di sini mari kita berfoto bersama sesuai dengan karakter yang sudah kita paling nggak ada di dalam diri kita. Kalau kita inovatif, berarti kita seperti ini. Kalau reflektif, seperti ini. Kolaboratif, gini. Berpihak pada murid, gini. Monggo, silahkan. 1, 2, 3. Oke. Baik, ya, Bapak Ibu, terima kasih. Pulang hati-hati. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita menjadi guru yang selalu diimpikan oleh anak didik kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Itu gimana ini latihan? Dari sana ya.